ada bagian dari dokter bedah torak atau anestesi, gitu ya, atau perawat yang sudah senior jika diberikan pelimpahan wewenang, ya. Nah, tujuan dari pemasangan CPP ini adalah biasanya pada pasien-pasien yang penurunan kesadaran, gangguan metabolisme, dan pasien itu dicurigai ada masalah pemenuhan cairan dan kebutuhan nutrisi, gitu ya. Itu yang pertama. Kenapa? Karena dengan pemberian cairan lewat CPP ini itu dengan cepat, ya, atau pada pasien-pasien yang dehidrasi berat, gitu ya. Dengan cara CPP kan lebih cepat untuk akses pemenuhan cairan cepat dan waktu singkat. Kalau lihat IV kan dari intravena itu lama, walaupun dibuat bolus. Kadang-kadang untuk pasien-pasien yang kritis dengan hipovolemia atau kritis dengan kebutuhan cairan itu akan berdampak sangat besar, gitu ya, karena komplikasinya kan berat, ya, terutama kalau dia kurang cairan, terganggu jantung, terganggu ginjal, repot ceritanya. Kalau pasien sudah terganggu ginjal berarti seumur hidup dia tidak akan bisa normal, seumur hidup dia akan cuci darah, kan gitu ya, seumur hidup dia akan dialisis. Nah, itu yang harus dicegah. Jadi ada akses, salah satu adalah pemasangan CPP. Tetapi dalam pemasangan CPP harus kita mengukur. Tujuan kita sekarang adalah mengukur cairan pasien itu dengan CPP. Ya, jika pasien menggunakan akses cairan dengan CPP. Ya, selain itu bahwa CPP ini bisa juga dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Ya, pemenuhan nutrisi berarti NSP boleh dong dengan CPP, bukan. Maksudnya pemenuhan cairan itu adalah ya, nutrisi itu ada bentuk nutrisi pasien yang bentuk cairan. Ada kebutuhan nutrisi pasien tapi dia bentuk cairan. Ya, salah satu adalah contohnya hemasel, ya, atau ada bentuk-bentuk lain, ya, bentuknya seperti kotak gitu, tapi lewat infusan. Infusannya, ya, itulah gunanya pemberian. Indikasi pemasangan apa ya, CPP tentunya ada, ya, ada beberapa, ya. Salah satu di situ apa, udah ada belum? SOP-nya udah saya kirim. Sudah. Nah, apa indikasinya salah satu? Trauma berat. Trauma berat ini trauma yang berat dari mana, ya? Trauma berat itu mungkin tergantung lokasinya, ya. Artinya trauma berat ini yang mengganggu tingkat kesadaran pasien. Biasanya trauma berat itu antara kepala, perut, dada, atau lumbal, gitu ya. Karena kalau trauma lumbal efeknya nanti ke persarapan. Kalau kepala efeknya adalah persarapan juga, tapi akan mempengaruhi fungsi otak. Kalau di torak, ya, efeknya adalah mungkin perdarahan di dada atau ruptur pembuluh darah atau gangguan pada jantung itu sendiri, gitu ya. Kalau pada abdomen mungkin terjadi robekan, laserasi atau ruptur, ya, karena di abdomen itu ada usus, ada hepar sebelah kanan, ya, ada empedu, ada ginjal di belakang, gitu ya. Baru ada pembuluh darah usus besar, baru ada kandung kemih, ada uterus pada wanita, kan gitu ya. Jadi beberapa organ yang berdampak di sana. Oke, kalau pada abdomen bisa naik motor, ya, robek pada pencernaan atau robek pada dinding abdomen, biasanya kan berdampak pada usus. Kalau berdampak pada usus, ada salah satu usus yang putus sehingga terjadi reseksi. Reseksi itu artinya adalah penyambungan usus kembali. Reseksi usus biasanya dikategorikan dengan laparotomi. Laparotomi itu buka besar, buka depan, ya, buka depan. Apalagi yang disebut dengan ruptur itu di dalam CT scan atau foto BNOIBB, ya, atau di USG itu nggak kelihatan. Apalagi sudah sempat darahnya kemana-mana, kan gitu ya. Pas di foto ternyata putih semua, kabut, sehingga pasien sudah terjadi distensi, ya kan, penurunan kesadaran sudah terjadi, anemia sudah terjadi,
itu kan. Bahkan gangguan respirasi pun dengan mudah terjadi. Salah satu dibuka depan, keluarkan semua ususnya. Udah keluarkan semua ususnya baru cuci, bilas namanya kulit. Sudah dicuci baru cari satu-satu yang diurut pelan-pelan. Ya, kadang-kadang ngerjain ini bisa sampai 6 jam, gitu ya operasinya. Nggak simpel, karena kita harus mengurut satu-satu. Ya, kadang namanya laserasi, kadang ada beberapa bagian kan, mungkin di kolon, di yunum kan gitu ya. Jadi harus diurut satu-satu. Bayangin, sebulan panjang ususnya panjangnya 9 meter gitu ya. Ini kan harus diurut satu-satu. Diurut sampai ini kan lama nih. Sudah dapat, dipotong, sambung lagi. Nyambungnya kan nggak gampang. Kadang sampai 2-3 jam hanya ngejahitnya. Ya, kita tahu dinding lapisan kolon itu kan ada beberapa lapisan. Paling sedikit 3 benang. Benangnya itu paling sedikit ukuran nomor 5. Kan kecil banget. Jadi harus pakai besar, gitu ya. Jadi harus pelan-pelan lagi. Kenapa? Kalau ada yang bocor dikit, nanti terjadi lagi sepsis, gitu ya. Makanya untuk pasien-pasien yang laparotomi biasanya setelah sembuh atau terjadi kegagalan, itu permasalahannya. Gagalnya apa? Sepsis lagi ya udah, pasien yang tidak bertahan kondisinya lewat, gitu ya. Apalagi dengan rupturnya ada beberapa bagian. Iya, jadi hati-hatilah kita naik motor, ya, benturan, tergilas itu dampaknya besar. Pengobatannya paling sangat susah, ya. Habis operasi diradiasi belum tentu selamat kan gitu. Nah, oleh karena itu, salah satu penanganan inilah tindakan ini untuk mengatur beleng cairan, ya, atau untuk mempermudah menambah kebutuhan nutrisinya, gitu ya, dengan mengasih pipi. Kenapa? Karena ukuran jarumnya besar. Kalau ukuran IV paling besar kan 18 ya. Standar kita pakai 22, 20. 24 kan anak-anak ya. Untuk dewasa 22, 20. Gitu ya. Baru untuk transfusi darah biasanya pakai 18. Itu pun sudah melakukan pena seksi. Gitu ya. Bukan seksi baju, bukan. Pena seksi itu adalah kita melakukan insisi kecil di daerah pena. Gitu ya. Kita cari pena itu, baru kita lakukan tusukan. Ya, ini waktu itu saya dapat waktu saya di Sulawesi dan waktu saya di Sumatera. Karena seksi di sini udah jarang dapat. Infuset yang sudah terpasang jelas ya. Ada cairan, ada infuset, ada three-way sebagai monitor ya. Sebagai pengatur. Baru ada IP, selang IP, kanul ya. Kanul IP ini. Ini sesuai ukuran. Ini kan udah besar nih ya, makanya akses untuk cairan lebih cepat dan singkat kan itu tujuannya. Ada 3 macam, satu untuk nutrisi, satu untuk obat, satu untuk akses cairan. Makanya ada 3. Ada juga ini 2 ya, tergantung kebutuhan. Ini bukan alatnya. Kenapa ini di sini? Karena kebetulan kemarin ada dibawa oleh kelompok yang sudah, sehingga saya pakai untuk nampung. Ya, kenapa dipakai nampung? Karena pasien bukan pasien untuk dipasang CCTV, karena tidak ada penanya. Jadi kelemahannya adalah saat kita mengukur normal dari CCTV nggak kelihatan. Kenapa? Karena tidak ada mengukur untuk undulasi. Ya, untuk batasnya di mana nanti berhentinya kita tidak paham. Tapi yang penting adalah mudah-mudahan Anda sudah ada tergambar ya. Jadi saya buatlah ini untuk memahami nanti alirannya kemana, gitu ya. Makanya saya alirkan ke sini. Ini mah ide saya itu. Karena kita tidak bisa. Ini saya baratnya adalah bahwa saya memasang CCTV atau pasien terpasang CCTV pada pena clavicula ya, atau subclavicula.
Lokasi pemasangan CDP tentunya ada di vena jugularis externa, vena jugularis interna, baru vena clavicula, ya. Ini vena apa? Brachialis. Brachialis. Ini Radialis. baru vena femoralis ya. Tapi yang sering ya antara clavicula, jugularis dan femoralis. Femoralis agak berisiko karena takutnya pasien tidak sadar berontak gitu ya. Ya. Ya, kalau yang paling aman di sini jauh dari tangan kan. Ya, kedua pasien tidak sadar kan diikat tuh di langsir. Walaupun tidak boleh secara etik ya. Tapi ya daripada repot kita pasien bolak-balik dicabut, ada kita ikat tapi tidak boleh kenal ya. Ada khusus langsir. Dan itu pun selalu dijelaskan kepada pasien dan dibuat tanda tangan. Ya, kita tahu pasiennya edukasi baru dibuat pernyataan. Takutnya nanti dilihat mereka di foto, iya repot kan. Jadi harus semua persetujuan mas, persetujuan keluarga. Ya, oke baru three way ya, three way. Ya, baru ada manometer. Oke, manometer. Nah, semua tindakan kita selalu menjelaskan ke pasien ya apa yang kita lakukan. Safety harus ada safety-nya. Apakah di three-way harus steril dan unsteril? Tidak, karena kita hanya mengukur. Kita di sini mengukur CPP, bukan memasang CPP ya, karena bukan ranah kita. Mengukur. Kalau mengukur cukup pada safety pakai handscope, ya. Handscope. Oke, yang paling utama adalah di sini, ya. Karena ini adalah ada penyambung dari impusan ke three-way nanti ke CPP ya, kanal CPP. Baru yang ini adalah nanti nyambungnya ke manometer ya. Nah di saat nanti kita mengalirkan dari impuls ke CPP berarti posisinya seperti ini gitu ya. Berarti ini yang ke manometer tertutup, ini menutup ya, ini menutup ya. Jadi tahap 1 nanti adalah melihat tetesan impuls jalan atau tidak. Coba jalan. Ini jalan ya? Ya. Oke, jalan. Tetesan impuls jalan. Ya, posisinya jalan ya? Jalan. Itu tahap 1, mengecek apakah tetesan impuls berjalan atau tidak. Tahap kedua adalah mengisi manometer. Berarti yang ditutup adalah ke CPP. Ini kan cairan nih, jadi yang diisi nanti manometer. Nah, dah. Oke. Nanti kita lihat isinya adalah dia ngalir. Nah, ini ya, ngalir ya. Diisi sampai nomor 20 sampai 25. Ya. Saya pakai yang ini ya, yang terakhir karena ini adalah angin. Yang terakhir, sekarang dia di sini. Ya, ini dari nomor 22. Ya, saya isi di nomor antara isi isi cairan impuls sampai 20 sampai 25. Oke, ini tahap 2. Tahap ketiga baru kita pengukuran. Ada yang terlewatkan ya, tapi nanti saya jelasnya. Tahap ketiga adalah kita menutup akses ke impuls dan kita membuka antara CPP ke manometer ke impuls. Ya, baru kita lihat dia turun. Turun ya, dia turun. Ya, jadi tahap ketiga adalah menutup ke impuls dan membuka ya, dan membuka antara manometer ke CPP. Disinilah kita mengukur normalnya cairan dari pasien tersebut. Normalnya adalah 3 sampai 6. Di sini 6 sampai 11 ya. Yang terbaru 3 sampai 6. Jadi ini mana tadi? Betul ini ya. Dia harus turun sampai 3 sampai 6. Kalau di atas dari 6 berarti pasien itu kelebihan cairan. Gitu ya. Hipervolemik nanti yang terjadi. Kalau dia di bawah dari 3 berarti pasien kekurangan
Cairan. Ya, Tiganya itu yang mana Pak, yang atas Nih. yang bawah? Oh, yang atas. ini kan sudah minus. Ya, kenapa di sini itu yang saya terluarkan tadi? Oke, mohon maaf. Nanti saya bahas. Dia turun nggak? Mana? Ini sekarang ya. Ini. Oke, kalau pasien CPP ini masuk ke pembuluh darah, pena jantung ya, pena clavicula, dia akan bergerak sesuai dengan inspirasi dan ekspirasi paru-paru. Ya, di saat dia tarik nafas, dia menaik, dia turun. Tapi dia menetap. Di saat dia menetap, itulah normalnya. Di sini ya. Oke, dia tersambung, kita lihat dia normalnya. Jadi karena ini adalah tidak benaran, dia ada di nomor 9 ya? 9. Jadi kalau ibaratnya di pasien normalan, dia 9 berarti tinggi. Ya, segera dokumentasikan dan kasih dokternya hasil pengukuran CPP jam sekian, ya, sebanyak sekian 9 mm air raksa. Artinya adalah dokter nanti akan memberikan artis bahwa pasien itu harus dicek lagi, cek urinnya berapa, ya, cek ada urin tidak, cek respirasi ada sesak atau tidak, gitu ya. Oh tidak ada urin lancar, keluar 120, kondisinya seperti ini. Itu urin kapan? Contohnya diukur oleh shift pagi. Oh ini shift dari jam 6, jam berapa ya? Jam 5 contohnya, atau jam 6 kan yang shift malam membuang urin. Kan gitu ya, kan 1 jam sesudah operan kan. Jadi mereka biasanya membuang antara jam 5 jam 6. Berarti shift urin dari jam 6 sampai jam berapa diukur? Jam 9 contohnya. Berarti jam 9 dihitung 3 jam. Ginjal mengeluarkan cairan 2 atau 3 cc per jam. Gitu ya. Berarti kalau dihitung konstantanya 3, berarti 3 kali 3 berapa? 9. Ya, 9 berarti hanya ada 9 cc. Kan gitu ya. Di situ baru diukur lagi pasiennya keringatan atau tidak untuk mengukur IOL-nya kan gitu ya. Jadi pasien itu kehilangan cairan di mana atau kelebihan cairannya ada di mana kan gitu ya. Oke, kalau dia 3 cc 9 cc dalam 3 jam gitu, oh ya berarti aman gitu ya. Tapi kalau dalam 3 jam dia tidak ada cairan keluar, berarti ada masalah gitu ya. Ada masalah sumbatan atau ditanya di urin ada apa ya, ada stonsel enggak, atau ada gumpalan-gumpalan lemak atau apa darah gitu, oh tidak ada, normal. Urinnya kuning keruh contohnya, oh berarti enggak, kekurangan cairan kan gitu. Atau cairannya bening, tidak ada masalah, tapi produksinya berarti ada masalah lain, kemungkinan ada sumbatan, sehingga mungkin beliau akan menganjurkan untuk memberikan diuretik kan gitu ya, untuk memancing merangsang untuk keluar lebih banyak lagi gitu ya. Atau dipasang sesak, ada sesak enggak? Oh ada, berarti kemungkinan cairan itu sudah menumpuk di antara jantung dan paru-paru. Ini harus dikeluarkan. Oke ya? Oke, ternyata dia di kurang. Ya kan? Oh dia ada, ternyata hanya ada 2 kurang cairan. Dicek dulu turkornya bagaimana. Nanti dicek kurang berapa menit. CRT-nya bagaimana? Ya, terus dilihat sianosis enggak, ada pucat enggak, segala macam. Bagaimana dengan mukosa, kering atau tidak? Kalau kering berarti perlu diguyur, ya kan? Berarti perlu diguyur dengan cepat untuk memenuhi cairannya. Gitu ya. Enggak jalan ya? Enggak jalan karena ini cukup buka. Oke, sampai di situ paham? Ya, tahap 1 adalah mengecek tetesan infus jalan atau tidak. Ya, tahap 2 adalah mengisi manometer dengan menutup CPP. Tahap 3 adalah mengukur CPP dengan menutup ke infus, membuka akses dari manometer ke CPP. Nanti dilihat dia akan turun. Di mana dia berhenti lama, terjadi undulasi, berarti itulah nilai normal. Ya. Tahap 4 sesudah baru jalankan kembali infusnya. Ya. Oke, yang terlewatkan adalah sebelum melakukan pengukuran CPP harus tentukan dulu 0 point. 0 point itu dia mulai untuk menentukan titik 0. Ya. Kenapa menggunakan 0 point? Karena kita mengibarat apa ya? Kita secara anatomi bahwa
apa ya, zero point itu ada di apa ya, subklapikula 4 ya, mid sila ya. Jadi itu kan sejajar dengan atrium kanan, gitu ya, sejajar dengan atrium kanan. Karena nanti CPP ini kan masuk ke atrium kanan, gitu ya. Kenapa ini 20 sampai 25? Memang itu apa ya? Nah, nilai tetapnya seperti itu, ya. Oke, gitu ya, itu untuk zero point. Kenapa menggunakan ini? Ini mana? Ini adalah yang sudah lama. Kalau di rumah sakit nggak ada lagi yang seperti ini. Hasan Sadikin, Al Ihsan nggak ada lagi. Tapi kalau di daerah mungkin masih ada. Ini sudah ada di monitor semua. Ya, sudah ada di monitor. Jadi kalau kita pasang ini, kita hidupin, monitor sudah mengukur semua. Saat kita menjalankan ini, monitor sudah memberikan angka semuanya. Jadi sudah ada langsung yang portable. Ya. Jadi ini kenapa harus diukur? Karena kita harus tahu nanti mengukur normalnya. Kalau kita turunkan ke bawah nanti normalnya nggak pas, kan gitu ya. Jadi harus tentukan dulu zero point supaya kita nanti bisa memahami dan mendapat hasil normal. Kalau kita taruh ke atas, ya kan, kita tidak mengukur zero point, total normal dikirain tinggi, kan dipacu cairan, oh udah, ya kan, kita turunkan ke bawah, dikirain oh normal, ternyata dehidrasi, ya kan, santai-santai tetesan infus, ternyata pasiennya jadi gagal ginjal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?